Walaupun dalam ayat ini menyebutkan qaul, tapi juga yashmal fi'al, bal yashmal fi'al. Tidak ada sesuatu baik itu ucapan, perbuatan, bahkan pikiran kecuali pasti dicatat oleh Allah Subhanahu. Ayat ini sesungguhnya merupakan mekanisme pengingat dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi insan yang bertanggung jawab. Kenapa sampai urusan seperti ini diingatkan oleh Allah? Karena memang afatul lisan itu bisa merusak tidak hanya satu pribadi, tapi bahkan satu bangsa. Tidak hanya satu orang, tapi bahkan satu umat. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyampaikan bahwa dulu ketika Rasulullah SAW dalam suatu kejadian istri beliau tertinggal, Sayyidah Aisyah, kemudian akhirnya timbul fitnah yang luar biasa. Orang bicara dengan apa yang dia dengar dari temannya tanpa mengetahui kebenarannya. Allah Ta'ala sampaikan yang seperti itu adalah ifkun. Kata ifkun itu artinya kedustaan yang paling luar biasa. Jadi berita bohong, sesuatu yang kita sampaikan tanpa mengetahui hakikat kebenarannya, maka itu bisa menjerumuskan kita dalam kehancuran. Sampai pada masa itu luar biasa kegundahan Rasul. Akhirnya alhamdulillah beberapa waktu kemudian turunlah ayatul tubarri'u Sayyidah Aisyah yang membebaskan Sayyidah Aisyah dari tuduhan-tuduhan tersebut. Pelajarannya adalah kita sebagai umat Islam, mari kita jaga kehormatan satu sama lain. Mari kita pastikan bahwa kita tidak menjadi orang yang memindahkan fitnah dari satu tempat ke tempat yang lain, yang membesarkan fitnah sehingga menjadi bala untuk semua. Ada satu ungkapan Arab, la'anallahu al-fitnatu na'imatun la'anallahu man yaqasuha. Fitnah itu seperti singa tidur, maka terlaknatlah orang yang membangunkannya. Orang kalau sudah membangunkan singa tidur, kalaupun dia menidurkan lagi tidak bisa, karena singanya sudah bangun, fitnahnya sudah jalan. Jadi karena itulah maka saudara-saudaraku, kalau kita renungkan banyak sekali hari-hari ini balak yang terjadi adalah karena berita-berita, baik itu berita bohong maupun berita yang tidak bermanfaat. Karena itu di dalam Islam ada namanya tabayyun. Dan tabayyun itu kalau kita renungkan apa yang disampaikan oleh para ulama itu minimal terdiri dari 5 hal. Yang pertama adalah tahaqqul masdar, isi. Jadi sumber, tahaqqul masdar, sumbernya. Harus kita pastikan bahwa berita yang kita terima itu sumbernya adalah sumber yang terpercaya. Lalu yang kedua, tahaqqul muhtawa, isi. Kalau kita sudah meyakini sumbernya, maka kita harus meyakini kebenaran isi dari apa yang kita terima. Kalau kita tidak yakin akan kebenarannya, dia tidak meningkat dari statusnya sebagai kabar. Kalau dalam bahasa Arab yang namanya kabar itu yahtamil sidqa wal kadzib, bisa benar bisa bohong, 50-50. Kalau masih berada di ranah itu, jangan kita percaya. Karena kalau ada berita yang menyangkut nama baik, menyangkut kehormatan, kita sebarkan tanpa mengetahui persis kebenarannya, maka kita termasuk yang ada dalam hadis Nabi, kafa bil mar'i hadiman al-bil hadisa bikulli man sami'a. Cukuplah seorang itu disebut pendusta kalau dia ngomong semua yang dia dengar. Itu kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumbernya harus diyakini, kredibel. Isinya juga memang benar-benar mengandung kebenaran. Lalu yang ketiga adalah tahaqququs siyaq, ketahui konteksnya. Banyak sekali potongan-potongan video. Memang betul orang itu yang ngomong. Memang betul omongannya seperti itu. Tapi ternyata bukan dalam kasus, bukan dalam konteks, bukan dari masalah yang kita perkirakan. Dicabut dari konteksnya. Itu bahaya. Jangankan berita, ayat Al-Quran pun kalau dicabut dari konteksnya itu bahaya. Contoh, dulu ada orang minum minuman keras di masa Sayyidina Umar. Sahabat itu, maka dibawalah ke depan Sayyidina Umar. Lalu kata Umar, cambuk nih orang nih minum minuman keras. Kata orang itu, sebentar dulu Sayyidina Umar, jangan cambuk saya
saya minum minuman keras mengamalkan firman Allah, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw